Halo sahabat Kompas, ketemu kembali kita di dalam obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Mahansa Sinulinga. Saya Terence Palar. Ya, kita selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang unik-unik, yang dari berbagai-bagai macam bidang gitu ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Siapa nih tamu kita? Siapa nih Mas Aca? Unik ya, kita coba dicek unik nggak? Kayaknya sih unik ya. Iya. Jadi emang kudu cari tahu banyak nih mengenai Mas yang di sebelah ini. Oke, bersama kita saat ini sudah ada Mas Arto Biantoro ya Mas ya. Ya Mas Arto ini dari penampilannya ya unik lah ya Mbak. Dan apa ya kira-kira uniknya nih? Ternyata Mas Arto ini juga punya macam-macam minat dan kegiatan gitu ya, mulai dari suka bersepeda gitu ya, terus juga dia punya dalam berbagai kesempatan tuh banyak bicara soal nasionalisme juga kadang-kadang ya, dan juga dia terlibat dalam sejumlah gerakan gitu ya, movement gitu ya, yang berdampak ke ke masyarakat gitu. Oke, mungkin Mas Arto bisa perkenalkan diri juga ke sahabat Kompas ya. Kira-kira sekarang apa sih yang Mas Arto sedang lakukan sekarang gitu Mas? Ya, yang pertama Mas Aca, Mbak Terence, terima kasih sudah mengundang ya, dan senang sekali bisa berbagi. Kebetulan apa yang kami lakukan di gerakan kami masih sangat jarang sekali. Kami menyebut diri kami itu brand activist. Brand activist itu adalah orang-orang yang bergerak untuk mendorong dan mendukung pengembangan brand-brand lokal. Tapi brand-brand lokal itu bukan hanya soal UMKM ya, tapi juga soal katakanlah yayasan, destinasi, negara. Ini juga adalah brand kita sendiri, adalah personal brand ini ya Mas ya, national branding ya. Ya, dan brand sekarang dipakai di berbagai lintas industri juga. Jadi semacam keilmuan yang sekarang menjadi semakin relevan karena hampir semuanya 11-12. Jadi 11-12 itu artinya gini, mereka punya kamera ini, kita juga punya kamera ini. Mereka punya resources itu, kita juga punya resources itu. Jadi akhirnya yang menjadi pembeda adalah brand itu sendiri. Nah, saya memulainya tahun 2017 ketika pertama kali membuat sebuah inisiatif yang namanya Brand Adventure. Dan sempat juga ditayangkan di Kompas TV ya, namanya Petualangan Brilian. Kalau nggak salah sekarang masih ada juga, tapi hostnya berbeda. Dan dalam proses perjalanan itulah saya menemukan teman-teman di berbagai daerah yang juga mendorong dan menggerakkan brand-brand lokal di kota mereka masing-masing. So kita membuat semacam komunitas, bergerak bersama, dan beberapa tahun yang lalu kami mendeklarasikan sebuah komunitas resmi yang dalam legalitasnya berbentuk perkumpulan, namanya Indonesia Brand Activist Network. Jadi Indonesia Brand Activist Network. Ya, disingkat IBAN. Dan kami ada di 60 kota, 120 aktivis di 60 kota di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi kalau ditanya Mas Arto kerjanya apa? Ya brand activist. Itu emang agak sulit menjelaskannya karena keluarga kami punya 2 anak, yang satu kakak sales director. Jadi kalau sales director, ibu lebih gampang. Jualan lah ya. Kerjanya apa? Oh, dia sales director gitu. Orang langsung bisa kebayang. Kalau yang ini apa ya kerjanya? Pergi-pergi naik motor, nggak jelas, nulis-nulis, gambar gitu-gitu. Jadi memang undefined, tapi secara kegiatan macam-macam sih. Saya menulis buku, setelah lagi juga akan diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Lalu host di beberapa program televisi, radio, juga di Smart FM Network. Lalu kami mendevelop brand-brand lokal tentu saja, tapi kemudian juga menjadi mungkin mentor atau sosok yang kemudian menjadi pintu masuk bagi banyak teman-teman yang ingin mengetahui tentang brand gitu. Biasanya juga melakukan advokasi dan mediasi. Banyak isu-isu tentang brand yang kadang-kadang perlu juga harus hadir lewat kami gitu ya. Isu-isu thrifting misalnya kemarin saya dipanggil Pak Menteri, kita mendiskusikan itu bagaimana buat teman-teman yang kemudian telah melakukannya, atau kemudian beberapa isu-isu yang sekarang sedang panas tuh, misalnya konteksnya dalam hal pendanaan ya. Misalnya katakanlah ada satu brand nih, wah seneng banget Mas, saya dipilih oleh pemerintah untuk menjadi official brandnya Mandalika gitu. Misalnya motor ya atau motor balap lah. Udah akhirnya dia saking happy-nya, tapi kan dia nggak punya uang, jadi dia harus pinjam sana sini, pinjam bank, pinjam apa. Dia pergi ke MotoGP, sampai di MotoGP
dia jualan di situ. Tahu nggak laku berapa? Berapa tuh Mas? 0. Oh ya? Nggak ada ini sama sekali? Nggak ada untung, pulang boncos, utangnya banyak lagi kan. Jadi Udah all out terus dia padahal nangis, gitu Mas Harto, gua berutang banyak banget nih gitu. Terus kok bisa gitu? Ya soalnya diundang pemerintah, kita excited ngambil di sana, ternyata tempatnya nggak asik, ditaruhnya di pojokan. Oh gitu, ngeselin banget nih pemerintah nih. Panggil pemerintahnya. Colek. Kita panggil, ya nggak gitu sih ngomongnya, nelfonnya baik-baik, Pak, ada waktu. So kita duduk bareng seperti ini, kita juga taping juga, kita bikin, terus kita undang teman-teman dari perbankan, teman-teman dari akademisi, teman-teman dari pelaku UMKM sendiri, terus kita duduk bareng. So what is the problem sih sebenarnya, bagaimana kita bisa solve problem itu. Jadi dalam konteks brand, salah satu industri yang tumbuh cukup pesat kan adalah dunia kewirausahaan ya, usaha kecil dan menengah. Jadi mereka punya banyak masalah memang. Kita punya 20 lebih lintas lembaga, lintas kementerian yang mikirin UMKM, tapi banyak sekali hal-hal yang sampai hari ini memang belum bisa diselesaikan, bukan hanya karena UMKM ya, tapi juga banyak sekali kebijakan dan birokrasi di dalam yang mungkin antar lembaga juga belum tentu bisa diselesaikan. Ya, Mas, ya. Jadi kami ingin sekali membantu menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ya salah satunya melakukan itu. Jadi serunya karena setiap hari kerjanya beda-beda ya. Hari ini mendevelop brand, besoknya kemudian siaran, terus besoknya lagi naik motor kemana. Gitu. Pantesan Mas, ibunya ditanya kerjaan anak gue keduanya apa ya? Susah kan? Susah kan? Jadi kayak ini ya Mas, ya bisa dibilang kayak jembatan lah ya. Istilahnya mengkoneksikan antara tadi yang punya problem, misalnya kebutuhan dengan pemerintah atau dengan stakeholder yang lainnya, kurang lebih kayak gitu ya? Iya betul, makanya pertama kita menyebutnya aktivis karena pekerjaannya macam-macam kan. Jadi ya mungkin company kami waktu kita mulai pertama sih brand consultancy ya, bantuin bikinin brand. Tapi setelah 100 project kita kerjain kan lama-lama bosan juga ngerjain bikin restoran ini. Bisa bosan juga nih berarti ya? Nah sejak 5 tahun yang lalu kita mengubah cara berpikir kita. Kita nggak mau lagi dalam tanda petik punya klien gitu. Kami ingin membuat inisiatif-inisiatif baru yang gagasannya datang dari kita. Jadi kami banyak membuat dan menelurkan ide-ide seperti brand adventure misalnya, atau kemarin kita membantuin brand-brand lokal yang bagus-bagus kayak gini nih, artisan-artisan brand. Lalu kami dorong dalam sebuah movement yang namanya pop-up store. Kita pindah dari satu mall ke mall yang lain. Biasanya para aktivis tuh bekerja di 4 pilar ya. Pertama biasanya pengembangan dan pelatihan, itu yang paling banyak sih. Biasanya hampir semua orang tuh bikin pelatihan, bikin workshop gitu ya. Nggak ada yang salah sih, tapi kebanyakan di situ. Yang kedua tuh akses ke market, bantuin akses ke market. Yang ketiga pengenalan terhadap brand itu sendiri. Yang keempat akses pendanaan gitu. Kalau kita bicara dalam industri UMKM, tapi kami sekarang sedang sibuk mendorong industri-industri lain seperti yayasan, seperti yang kemarin tadi naik sepeda tuh, naik sepeda dari Jakarta ke Semarang ya? Semarang, dan sebenarnya saya bukan pesepeda Mas, naik sepeda aja jarang. Oh iya, roda 2 ya naik motor. Montoran, anak motor. Tapi nggak pernah naik sepeda, jadi kemarin naik sepeda, aduh benar-benar penderitaan banget ya, untung nggak 2 kali. Seru-seru banget ya. Mas, aku penasaran nih, 2020, ya. Agustus kalau nggak salah ya, itu tuh ada tulisan di Kompas ya, di Harian Kompas juga, di Kompas ID bisa kita dapatkan mengenai bagaimana aktivitas Mas Harto juga menjembatani anak-anak muda. Tadi udah disinggung sih mengenai produk-produk UMKM gitu ya. Tapi di sini konteksnya terkait sama nasionalisme. Sharing dong, kira-kira waktu itu apa sih yang dilakukan, inisiatif, balik lagi inisiatif ya, gitu seorang aktivis brand kita kali ini. Ya sebenarnya anak muda itu kan kunci ya, 28, 08, 28, 45, reformasi, malari itu semua sampai hari ini semua anak-anak muda. Lihat semua pahlawan-pahlawan kita ya, Soekarno, Sudirman itu semua kepala-kepala 2 semua tuh. Jadi memang kuncinya ada di anak-anak muda yang menggerakkan, dan anak-anak muda ini memang memiliki keberanian dalam kewirausahaan ya, mereka para risk taker gitu, berani mengambil keputusan-keputusan yang seringkali orang-orang yang lebih tua nggak berani mengambil keputusan, dan menjadi bagian dari mereka atau kemudian membawa mereka menjadi bagian dalam kerangka berpikir yang jauh lebih besar jadi penting sekali, karena every generation butuh their youth ya, untuk kemudian mendorong negeri ini, dan kita percaya dengan bonus demografi yang kita punya. Hari ini kita bisa membangun nasionalisme dengan cara-cara yang jauh lebih kreatif gitu. Nggak perlu kayak zaman bokap dulu yang harus berjuang kate kuru sotoi sama siku gitu. Kayak nggak perlu harus gitu-gitu juga gitu. Banyak cara yang kita bisa lakukan. Bahkan dalam dunia
brand atau kewirausahaan atau UMKM selalu banyak cara yang kita bisa lakukan untuk membuat itu menjadi lebih seksi, lebih menarik. Dan ya itu yang kita coba lakukan, bergerak bersama-sama dengan anak-anak muda, tapi nggak hanya sekedar lewat narasi atau teori atau ngobrol, tapi yang paling penting adalah kemudian walk the talk ya. Memberikan contoh lewat perilaku, lewat inisiatif-inisiatif yang kita bikin, misalnya ya contoh lagi misalnya seringkali saya mendengar teman-teman di daerah kalau bicara konteks UMKM, meskipun sekarang kami lebih banyak juga keluar dari UMKM, tapi di awal-awal kami banyak membantu UMKM. Contohnya misalnya produk-produk yang bagus tapi kemasannya jelek-jelek gitu kan. Kadang-kadang kita ke Hong Kong lihat kayak ini kok kayak mochi ya gitu, tapi mochi yang Sukabumi itu loh yang biasanya cuma kotak-kotak pakai apa? Bambu itu ya. Salju gitu ya. Aku kalau buka gini terus habis itu ini bagus begitu udah deket tiap gitu gila lo gitu. Biasanya suka ngerjain orang gitu. Nah, itu kan sama ya, terus mereka bisa kemas bagus banget. Emang sekolahnya untuk bikin hal-hal kayak gitu agak sulit. Dulu aku sekolah di Amerika hampir 10 tahun ya, salah satunya kerjaan kayak gituan tuh. Packaging gitu ya Mas ya? Packaging, kadang-kadang kan begitu ditaruh di packaging yang lebih mahal, harganya udah bisa 3 kali lipat gitu. Nah, teman-teman. Rasa sama? Rasa sama, ya lebih enak bakalan. Iya, pastilah. Pabriknya sama. Coba kan dia nggak pakai keringat kalau yang di Hong Kong. Nggak kayak Fred keringat ya? Dia pakai keringat. Nah, terus gimana caranya bantuin teman-teman di daerah ini yang produknya bagus-bagus tapi kemudian packagingnya jelek-jelek. So kami menginisiasikan yang namanya program Citra Kemasan. So Citra Kemasan itu basically menghubungkan antara orang-orang yang punya produk dengan kampus-kampus yang jago-jago gitu, misalnya kayak UPH atau BINUS atau Petra gitu ya. Ya apa Interstudi, skala-skala seperti itu. Kita ajakin kerjasama, student-studentnya biasanya di DKV 3 itu mereka bantuin ngerjain kemasan. Lalu kita cari lagi sponsor lagi yang mau mendanai untuk kemasan, bikin packagingnya. Lalu ada gambaran brand, company-ku. Gambaran brand. Jadi kerjasamanya 4 pihak gitu. Terus mendorong lebih banyak. Sekarang mungkin udah tahun ke-7 kita dorong. Kemarin pas pandemi, kami diminta oleh Kementerian Pariwisata untuk berbagi pemikiran untuk mendorong kewirausahaan. Terus kami usulkan program kami itu dan sekarang diserap oleh pemerintah. Sekarang jadi program pemerintah namanya Bedakan. Gitu. Nah, Bedakan ini sekarang menjadi salah satu program unggulan di Kementerian Pariwisata. Jadi ya hal-hal seperti itu yang kita coba lakukan. 2 tahun yang lalu juga kami ke sebuah kawasan di Magelang namanya Kali Angkrik, di atasnya lagi namanya Nepal Van Java, Dusun Butuh. Jadi ada dusun namanya Dusun Butuh, itu bentuknya persis kayak di Nepal gitu. Beautiful banget kayak terasering gitu ya. Terus kami masuk ke sana membantu untuk mengembangkan kawasan itu dari sudut pandang berpikir, kemudian dari strateginya seperti apa, riset dengan universitas lokal, kemudian mendorong kerjasama dengan berbagai pihak, kayak gitu-gitulah kerjaannya. Jadi brandingnya nggak melulu produk ya, berarti bisa jadi kayak tadi ya, desa gitu ya. Ya jadi sebenarnya. Jadi teorinya semakin kecil tuh semakin seru tuh kerjaannya, karena nggak banyak yang gangguin kan, maksudnya bukan gangguin, nggak banyak pihak yang involved ya. Ngerecokin. Gitu. Jadi kami di aktivis, di teman-teman aktivis di IBAN, kita punya lebih dari 53 program sekarang yang berjalan, dan masing-masing berkarya dengan skala-skala yang sangat kecil sekali. Gitu, bukannya nggak bisa yang gede, tapi yang gede itu butuh energi dan endurance yang jauh lebih besar. Jadi semakin besar cakupannya, semakin sulit brand itu dibangun. Jadi dalam teori brand itu dia agak terbalik dengan teori bisnis. Kalau bisnis itu pasar yang seluas-luasnya, kalau brand itu pasar yang sesempit-sempitnya. Jadi semakin spesifik marketnya, kayak tumpak blok gitu. Semakin spesifik marketnya, semakin dia lebih sustain. Nanti kalau dia udah kuat, dia bisa gedein. Makin kelihatan diferensiasinya. Betul, ya, semakin kelihatan unik gitu ya, semakin unik, semakin kaumku gitu, semakin tribe gue gitu, dia akan jauh lebih sustain meskipun skalanya kecil. Gitu. Nah hari ini kalau bicara bisnis, sudut pandangnya udah bukan soal profit tapi sustainable. Ini bisnis sustain nggak sih? Gitu. Kelanjutannya. So after 20 years kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman gitu, meskipun nggak 100% selalu bisa, biasanya saya bisa nge-feel ini kayaknya nggak sustain nih gitu. Ya by feeling aja sih, meskipun bisa jadi salah. Ini Mas Arto nih, saya jadi tergelitik nih. Mas Arto tadi sempat cerita bahwa sempat sekolah di luar negeri ya Mas ya. Dan sempat berkarya, kalau saya baca-baca juga itu di multinational company gitu ya. Nah, tapi ini malah terjun ke membangun brand tapi sampai ke daerah-daerah gitu ya. Dan ini punya kalau saya nangkapnya nih UMKM lagi gitu ya. Di berbagai tempat di
penjuru inilah ya tanah air gitu. Nah ini tadi kalau Mbak Terence nanya soal apa nasionalisme ya ini ya inilah mungkin bisa jadi salah satu contoh gitu, tapi ini kan mungkin bukan sesuatu yang populer, apalagi yang sudah pernah mengenyam apa namanya kehidupan di luar dan bekerja di multinational company. Apa sih alasannya, Mas? Ya godaannya emang besar sih waktu itu ya, cuma mungkin karena saya agak anomali, karena saya putra dari seorang seniman, kalau dulu pernah dengar namanya Chris Biantoro. Ya kalau orang lahir terus diazanin gitu, kalau saya lahir bapak ke kuping saya terus bilang gini, Indonesia tanah airku. Beneran tuh. Ya taunya gitu, tanah tumpah darah kayak gitu. Jadi begitu lahir tuh kami dilatih untuk mencintai Indonesia bukan dengan narasi-narasi, tapi kemudian katakanlah gini, dulu zaman-zaman apa kemasannya bapak gitu ya. Kalau weekend kan kami anak-anak artis. Nah, anak-anak artis tuh kalau weekend kita nggak punya waktu untuk family time kan, itu saatnya bapak cari uang kan. Jadi kita Sabtu Minggu ya di rumah gitu, main kasti, bola bakar atau gundu atau apalah gitu. Karena bapak kerja. Jadi kita nggak pernah bisa mengalami masa-masa keluarga, jadi jangan jadi artis maksudnya. Jadi menderita sekali. Nggak, jadi itu masa-masa yang kita harus pahami karena ayah harus kerja kan. Jadi, nah tapi bapak tuh selalu menyempatkan diri bulan Juni, dia blok semua acara tuh, dia nggak mau ambil acara itu, dia menyempatkan diri untuk ngajak kami anak-anaknya keliling Pulau Jawa sampai ke Bali, naik mobil tua yang namanya mobil gas itu. Mungkin hampir 8 tahun dalam hidup saya tuh dari umur 7 sampai 14 gitu kali, 7 sampai 14 tuh setiap tahun kita selalu naik mobil gas itu namanya Kebo Ijo. Namanya Kebo Ijo, mobil Rusia tahun 62 ya, kita beli tahun 80 waktu itu. Nah dia ceritain, misalnya dia bilang ya kita bisa naik pesawat sih, tapi naik pesawat itu kamu nggak akan lihat Indonesia. Jadi saya diajarin tuh dari pagi, mulai dari dulu kan nggak ada tol ya, jadi lewat Pantura gitu, Cirebon segala macam, Loh Bener, Loh apa segala macam sampai ke Surabaya. Jadi rasa mencintai Indonesia tuh dilihat dengan ketemu orang-orang yang ada di sepanjang jalan itu, dari para petani dan lain-lain, dan itu salah satu bentuk cara membangun nasionalisme yang kalau hari ini kita sebagai orang tua mungkin kita ajak anak-anak kita ke gunung tanpa harus bilang kamu harus cinta Indonesia ya gitu, nggak perlu sih. Jadi kita ajak dia ke gunung aja dia udah bisa diperkenalkan gitu ya. Iya, jadi dia langsung lihat gitu. Nah, itu mungkin cikal bakal dari proses membangun nasionalisme itu. Nah, waktu saya sekolah ke Amerika, itu ibunya tegar banget, bapak bilang begini, kamu mau sekolah kami? Dia nangis bahwa aku jarang lihat bapak ternyata nangis. Ya karena dia pertama ya mungkin dia takut kehilangan ya, banyak sih anak-anak yang pada masa itu zamannya Mas Boy gitu kan, yang nggak mau balik lagi gitu kan. Nah, bapak bilang kamu pulang, ambil ilmunya, bangun, pulang, ambil ilmunya, pulang dan bangun negerimu, dia bilang gitu. Sambil nangis-nangis gitu, terus ya udah, saya yang nggak nyampe 10 tahun, 8 tahun, saya tinggal di Amerika, bekerja di sana, karena kebetulan bidang saya di dunia advertising design, dulu saya seorang creative director, jadi kerja saya bikin iklan-iklan tuh, sempat kerja di Amerika, pulang ke Indonesia, bekerja di sebuah multinational agency yang salah satu yang terbesar di dunia, terus ngerjain tuh brand-brand kayak Coca-Cola, Unilever Group lah, ya brand-brand gede itu. Brand-brand besar lah ya. Disitulah perkenalan tuh sama dunia brand pertama kali, dan ternyata nggak mudah, karena misalnya kita mau bangun brand Honda, waktu itu saya harus bikin iklan untuk Honda Accord misalnya gitu. Ya kita nggak bisa langsung bikin iklan, ya kita harus baca dulu siapa itu Soichiro Honda, bukunya setebal gini lagi. Oh Honda tuh ternyata kerjanya suka-suka nyari. Reading ya. Ya reading harus baca materialnya. Oh Honda tuh ternyata orangnya perfeksionis, selalu datang ke pabrik nyari-nyari kesalahan karyawannya karena dia nggak mau ada kesalahan. Terus dia cinta sama manusia, jadi dia kalau bikin mobil tuh bentuknya aerodinamis sehingga kalau nabrak orang tuh nggak langsung kasih impact gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh baru ngerti. Oh kayak gitu ya. Nah waktu berjalan semakin bisa mengkoneksi ternyata. Di Indonesia juga banyak loh, dan hampir semuanya tuh mulai dari garasi kan. Kadang-kadang kita suka terima di WA kita yang dulu tuh yang gambar-gambar garasi, beberapa garasi pernah ngasih di WA. Yang ini garasinya Google dulu, mulai dari sini, terus ceritanya Steve Jobs dari sini, semuanya dulu dari garasi. Sama, berawal semua juga, dari garasi. semua dari garasi, dari kamar tamu. Semua brand-brand lokal kita, Eiger misalnya, Pak Roni mulainya dari kamar tidurnya gitu kan, dari ruang tamunya. Jadi kayaknya punya pola yang sama nih gitu. Terus baru ingat kata-kata bapak itu, bangun dan pulang negerimu. Jangan-jangan gue harus ngebangun brand-brand lokal juga nih gitu.
Tapi itu proses yang nggak mudah ya, karena kan waktu itu di puncak karir, pulang dari Amerika tuh tahun pertama udah menang Citra Pariwara, 2 tahun kemudian jadi creative director. Jadi it's a life yang benar-benar harusnya sih sangat menjanjikan ya pada usia itu 26 tahun kan. Tapi Banting setirnya umur berapa Mas? umur 30 tahun Oh udah keluar. lumayan, di masa 31, kejayaan lah ya. 31 saya keluar dari agensi di usia itu ya. Dalam posisi yang sangat tinggi, terus saya keluar, saya ngomong sama istri saya bilang, "Ben, mau keluar yang mau bantu gini." Terus dia bilang, ya semuanya pada bilang gila lah. Ya. Emang gila sih, gila sama tolol kan beda tipis ya. Beti ya. Jadi waktu itu akhirnya keluar tuh, nggak tahu apa, pokoknya saya mau bantu bangun brand tapi nggak tahu bentuknya. Jadi ini bukan good ideas juga untuk diikuti, nggak ada social media lain-lain. Jadi 10 tahun itu benar-benar dari tahun 2006 sampai tahun 2016 itu benar-benar perjalanan yang sangat sangat gelap dan sunyi sekali ya, kerjaan sendiri, diketawain orang-orang. Masih inget tuh ketawa-ketawanya teman-teman yang gila lu ya gitu. So sampai ketemu seseorang namanya Andi Noya. Saya bilang, kamu ngerjain apa? Sama tuh takjubnya sama Mas Aca gitu. Oh, kok bisa sih di sekolah di luar akhirnya mau bantuin kayak pedagang-pedagang kecil gitu. Saya juga nggak tahu bang, tapi ya gitu-gitulah. Boleh nggak kapan-kapan saya mampir ke kantor? Terus saya ngomong sama tim saya namanya Mbak Lia, Mbak ya, ini paling cuma basa-basi aja nih. Bener Bang Andi datang seminggu kemudian. Setelah seminggu kemudian datang, aku masih bilang gini, paling cuma sebentar doang kali, 2 jam buat materi. Waktu itu kan Kick Andy udah lumayan gede ya. Ternyata datang dari jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jam 11 baru pulang. Ya kita ngobrol panjang, terus kita punya banyak kecocokan, terus Bang Andi bilang, Arto mau nggak bantuin saya di program televisi saya yang baru namanya Big Circle waktu itu. Nanti ada mentor-mentor. Nah, itu saya baru ngerti tuh ada istilah mentor. Oh, siapa mentornya? Oh, yang pertama namanya William Tanuwijaya. Yang kedua namanya Veronica Kolondam, Ben Subiakto, Reni Suhardono. Gila itu nama-nama yang suka sering kita dengar ya. Yoris Sebastian gitu kan. Wah, gila tuh nama-nama. Terus gue juga Bang gitu ya. Oke, gitu. Udah akhirnya ikutan lah. Sampai program itu berjalan 2 season, 3 season, 2 tahun lah ya kira-kira. Terus saya ngomong sama Bang Andi, Bang saya mau punya acara televisi sendiri. Emang acara apa Arto? Saya mau naik sepeda motor, karena saya suka naik motor, saya keliling Indonesia, saya mempotret brand-brand lokal. Kenapa? Karena kalau saya ke Gramedia, ya kita bisa beli buku The Starbucks Way. Tapi itu kan Starbucks tahun 60-an dan relevansinya sangat jauh sekali. Di Toyota Way lah, di Disney Way, kan banyak banget tuh. Tapi sebenarnya kita bisa mengambil kearifan-kearifan lokal yang kita lihat. Saya balik lagi flashback ke waktu naik mobil itu. Banyak sekali narasi-narasi kayak misalnya, kupat tahu misalnya. Story-story yang seperti itu, Wajik Nyonyawik yang... Dan akhirnya benar dalam perjalanan itu, Bang Andi bilang ya udah jalanin aja gitu. So kita saya punya program televisi pertama itu yang namanya Brand Adventure itu, yang kemudian akhirnya ditarik ke Kompas juga. Ya perjalanan itu yang kemudian membawa ruang melihat nasionalisme dan brand dalam satu pintu yang sama. Gitu. Seru ya. Minum dulu Mas. Mungkin kayaknya seru banget ceritanya. Terharu ya. Gue udah siapin pertanyaan nih Mas. Mas, kalian nih, tadi kan ngomong gas gitu ya, terus ternyata anak motor juga gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau beberapa waktu lalu kayaknya lebih asik naik sepeda ya. Bener gak sih? Dikaitkan sama... Nggak asik juga? Salah dong gua. Jadi apa-apa tuh? Ya jadi salah satu bentuk aktivis adalah melakukan secara nyata. Jadi kami ketemu dengan seseorang yang memberikan informasi, ada seorang bapak yang punya anak, yang anaknya itu menderita kelainan namanya CDLS, singkatan dari Cornelia de Lange syndrome. CDLS itu penyakit, ya saya nggak sebutnya penyakit, tapi kelainan langka yang menyerang 22 bagian. Jadi udah Down syndrome, jantung atau paru-parunya bocor, dan ada sebagian yang nggak punya kaki atau tangan. Bahkan di salah satu anak, mereka bisa nggak tidur 1 tahun, sebagian nggak bisa tidur 1 tahun. Kalau tangannya kepotong pisau tuh nggak bisa sakit gitu mereka ini. Sakit, udah mati rasa gitu ya udah. So bapak ini tinggal sendiri namanya Mas Koko dengan keluarganya. Dan kami merasa terpanggil untuk melakukan itu. Maka 3 tahun yang lalu saya memiliki sebuah ide namanya Extreme Impact, yaitu bagaimana caranya kita bisa melakukan hal-hal yang ekstrim dengan tujuan kebaikan ya, dan kebaikan itu bisa terhadap isu kemanusiaan, sosial, budaya, apapun itu. So saya bertemu dengan keluarga itu, lalu hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat yayasan
Dan untuk membangun yayasan kita perlu funding, perlu dana, dan kita butuh banyak orang memahami apa itu CDLS. Maka lahirlah si Extreme Impact itu, yaitu sebuah inisiatif yang mendorong lebih banyak orang untuk melakukan hal-hal kebaikan dengan cara yang dia suka. Movement lah ya Mas, bisa dibilang Ya, movement ya. semacam movement. Nah, yang saya tahu dan saya pernah naik sepeda, tapi kami nggak pernah naik sepeda. Saya nggak pernah naik sepeda sejauh itu, paling cuma ke Alfamart, Indomaret aja. Nyata. Jadi saya bilang gitu, oke, gue naik sepeda motor gitu. Serius lo? Gue naik sepeda. Kemana? Ke Semarang ya. Ke Semarang berapa jauh? 480 kilo. Emang lo bisa? Nggak tahu juga. Sama orang tua CDLS itu juga nggak tahu dia bisa ngerawat anaknya atau enggak. Jadi kita mencoba untuk meletakkan posisi yang sama. Bahkan kita tanpa persiapan ya. So 3 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya kami baru dapat sepeda, 2 sepeda, satu dari Arana Bike dan satu dari Sepedagi, dan ya kami mulai perjalanan kami naik sepeda. Untuk etapa pertama 250 kilo ke Cirebon, etapa kedua 160 kilo ke Pekalongan, dan terakhir ke Semarang. Dan itu misinya movement kan ya, istilahnya mengajak audiens, pembaca untuk istilahnya mensupport dari... Ya, sekaligus social eksperimen juga ya, mau tahu bagaimana respon community terhadap, atau masyarakat secara luas, organisasi terhadap isu seperti ini. Dan yang membuat merinding adalah kami approach mungkin 40 entitas untuk bekerja sama, mulai dari komunitas, rumah sakit, media, dan ya termasuk Kompas tentu saja, dan semua merespon positif semuanya. Jadi 40 out of 40 itu merespon. Gitu. Jadi artinya ketika kita mendorong sesuatu dalam bentuk kemanusiaan, membungkusnya dengan semangat nasionalisme, banyak hal-hal menarik terjadi. Gitu. Dan sekarang kami terhubung lagi dengan komunitas-komunitas yang lain. Sekarang ada komunitas gagal ginjal. Jadi ilmu brandnya sama, tapi kemudian tinggal bagaimana kita mengarahkan ilmu itu untuk hal-hal yang lebih positif gitu. Ada sih bisa juga menggunakannya untuk misalnya bikin fashion atau bikin minuman boba, ya it's okay aja sih gitu. Cuma hari ini kami merasa ilmu itu sangat powerful sekali, disiplin ilmu itu ya, dan kami ingin itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan banyak orang dan lebih banyak orang terbantu. Gitu. Menarik Mas. Apa ya? Nah ini kan Mas Arto banyak bicara soal nasionalisme tadi ya, terus kepedulian kepada sesama gitu ya, dan melakukan movement yang berdampak gitulah. Nah saya jadi ingat sih kalau Kompas itu memang juga punya semangat yang sama gitu ya. Ya kita punya ini jurnalisme mencerahkan gitu kan. Dan kita pengen ini melalui pemberitaan, melalui informasi yang disampaikan oleh Kompas itu membawa pencerahan buat orang, menyadarkan orang gitu ya. Nah tapi saya juga pengen tahu nih, apalagi Mas Arto kan punya background periklanan, kan pasti sangat akrab dengan media gitu ya Mas ya. Nah ya, pasti sangat paham ini ketika ini ada satu campaign atau apa itu dia diluncurkan lewat media atau media seperti apa yang digunakan gitu. Nah kalau sekarang dengan landscape media yang seperti sekarang, ini kan pasti kan setiap movement, setiap campaign brand itu kan pasti tetap butuh kendaraan media ya. Ya, betul. Nah dengan landscape media seperti sekarang nih, seperti apa sih pemanfaatan medianya dan bagaimana dengan ya katakanlah media-media seperti Kompas ya. Sebenarnya media mainstream konvensional versus media alternatif hari ini tetap dua-duanya dibutuhkan, sama kayak online offline gitu ya. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Orang bilang ya udah kita bikin podcast saja, ngapain bikin acara televisi, itu kita bisa produksi. Tapi ketika orang punya akses sama seperti jurnalistik pada masa dulu, itu jauh lebih seolah-olah lebih membanggakan dibanding sekarang, karena everybody can be a journalist today. Sehingga value-nya jadi nggak sekeren sebelumnya. Sama kalau kita bicara kemampuan media, semua orang bisa jadi netizen. Jadi kalau kita bikin konten vlog seperti ini, rohnya akan berbeda dengan kalau itu dibuat dalam kondisi yang proper seperti ini. Jadi masing-masing memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Ketika jalan tol banyak dibangun, supir-supir Gojek dan Gobert dan semuanya tentu bilang, oh nanti ada MRT gitu kan, nanti kita akan kehilangan kerjaan. Ya enggak juga sih, karena masing-masing akan masuk ke dalam porsinya masing-masing. Nah tinggal kemudian bagaimana hari ini kita punya begitu banyak pilihan media, dan kita bisa kemudian memahami si profil market kita ini, usernya kemana gitu. Ya tentu saja mungkin nggak semua orang melihat televisi lagi gitu, tapi ada hal tertentu yang
orang tetap harus lihat televisi. Nah kalau dia tidak melihat televisi, memang kemudian media harus bisa shifting ke arah market profile itu. Tapi ibu saya masih lihat televisi, dikasih YouTube channel nggak mau lihat. Bisa jadi mungkin marketnya adalah market yang lebih senior ya, gitu. Dan market senior itu dalam 280 juta market kita ya gede juga, gitu, besar juga, gitu. Ya tergantung target audiensnya berarti ya siapa yang kita dan akan kita serve punya ya. opsi banyak. Yang bersyukur buat generasi hari ini adalah nggak seperti dulu zaman bapak saya, TV-nya cuma satu, TVRI. Jadi kita nontonnya kalau bisa tuh ya TV yang kebetulan berikutnya kan RCTI, terus nontonnya Body by Jack gitu, terus apa sih si Walk with Yan gitu, mau nggak mau nontonnya cuma itu aja hidupnya. Nah, sekarang kita punya opsi banyak gitu, dan bagus buat konsumen, tapi bagus juga buat media, karena media kemudian bisa terus beradaptasi dan belajar dalam prosesnya gitu. Buat brand juga bagus juga, Mas. Sangat bagus, tentu saja buat brand Banyak pilihan gitu ya. Banyak pilihan, dan brand jadi belajar banyak bahwa contoh misalnya kayak kewirausahaan aja gitu. Mereka bisa melihat bahwa punya brand tuh bukan necessary harus soal profit selalu gitu. Misalnya dengan punya brand, salah satu yang paling powerful adalah bagaimana dia bisa mendorong orang untuk melakukan apa yang dia inginkan, kan gitu. Misalnya kalau ada orang ngefans sama brand ini, wah gue ngefans banget sama brand ini. Salah satu opsinya adalah menyuruh konsumen membeli produknya. Tapi salah duanya dia bisa menyuruh konsumen untuk tidak buang sampah, atau jangan pilih A, atau besok naik tangga aja daripada ini. Karena brand punya kekuatan di situ. Dia kan seni menciptakan persepsi, dan ketika persepsi diciptakan, dia membangun adiksi atau loyalitas ya. Maka saya orang-orang yang mungkin hari ini senior tetap maunya baca Kompas gitu, karena memang sudah ada koneksi itu. Nah, kalau Kompas bilang besok bakar, ya dibakar tuh gitu. Nah, artinya memiliki brand itu sangat powerful sekali hari ini. Karena persepsi tadi karena ya. persepsi Bahkan tadi. bisa merubah habit orang ya Mas Bahkan ya. bisa mengubah habit Dari orang saya. gitu. Nah, menyuruh orang membeli ya bisa juga, tapi kan cuma salah satu keuntungan. Jadi sayang kalau kita membangun brand hari ini hanya tujuannya untuk cari profit, padahal dia bisa menggerakkan massa, dia bisa membuat perubahan. Gitu. Nah, itu yang kami coba ingin lakukan gitu. Meskipun ya berat ya, tapi bersama-sama Berdarah ya. dengan jaringan di berbagai daerah. Mereka Kolaborasi, balik lagi. Ke Jakarta dong, kolaborasi. Mas, siapa ya? Siapa ya? Mas, aku tuh penasaran, karena kan awalnya sempet cek-cek ini ya Mas Arto tuh sebenarnya salah satu keunikannya ada memang di atribut-atributnya ya, di atributnya. Walaupun hari ini nggak dipakai sih, tapi aku penasaran banget sih Mas. Itu terlepas pakai sarung, pakai kain, pakai peci, itu kan tadi di awal Mas Arto bilang nggak melulu kok nasionalisme kita muncul dari atribut itu. Iya, betul. Tapi aku men-challenge Mas, boleh nggak kali ini? Boleh nggak? Boleh dulu nggak? Boleh. Benar. Siap. Oke, Mas Aca boleh ya? Oh iya, silakan. Ini di luar skrip loh. Di luar skrip. Oh iya. Ini sarung perempuan tapi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. kain perempuan ini. Nggak masalah. Ya udah. Oke. Suruh ngapain? Dikasih waktu berapa menit ya? Ini waktu pendek soalnya. Ntar dia Oke. udah dipakai. Pakai sarung outfitnya jadi sekeren mungkin, menunjukkan bahwa ini bangga dengan kostum yang menjadi identitas Mas Arto dan branding yang ingin ditampilkan. Ya gitu deh, ya. Silakan. Oke. Mungkin nanti bisa di ini ya. Bisa diapain, Mas? dijelaskan gitu ya. Iya dong, Nah, pakai kalau storytelling, seperti pakai storytelling. Apa nih gitu. Aku foto deh, aku foto. Ya, ini aku tarik supaya nggak kelihatan kakinya. Ya jangan dong, foto ya. Iya, sekarang harus pakai sarungnya. Iya atuh, mau Oke, dihitung oke, deh. oke. Mas Aca yang hitung deh. Jadi ini anggap aja nggak pakai celana ya. Wah, tipis banget nih kalau Nggak pakai. apa-apa, yang penting keren. Nah, Ini shawl kali nih. ya apalah nggak pecah sarung Oke. gitu. Ini Ini mau sulap atau mau hati-hati? Bentar, umpetin dulu. Ya, Eh, bisa nggak? ini harus dibuka dulu nih. Jangan semuanya dibuka. Ini kan mau lihat kan? Untung pepeng. Aduh, Bisa nggak? jariku tuh sejak naik sepeda itu nggak bisa balik. Gara-gara kemarin ini. Mm-mm. Oh, Bisa bantuin nggak? diapain Bisa, Mas? bisa, dah. Bisa, bisa. Alright, so rule number 1, kalau pakai sarung, biasanya sarung itu udah rame. Nah, ini sih nggak rame ya. Jadi bawah rame, di atas jangan rame. Oh, gitu. Meskipun ditabrakin boleh. Sekarang punya ini fashion designer ya sekarang. Terus gitu ya. Pakai sepatu boot juga boleh, nggak pakai sepatu boot juga nggak boleh. Boleh juga. Biasanya aku pakai kancing, ada kancingnya di sini. Jadi nggak mungkin jatuh. Karena pernah jatuh. Oh gitu. Dia pernah merot di atas panggung. So it's not a good idea. Nah,
Nah, boleh pinjam tas itu, tas coklat. Boleh, boleh. Berarti propertinya emang lengkap ya, Mas? Iya. So, dia Boleh, Mbak, bisa pinjam ya. dia bisa ditarik Oke. agak miring. Terus biasanya pakai aksesoris kayak gini ya. Kalau mau agak sedikit funky ya bisa pakai topi kupluk. Nah, kebetulan aku tahu karena punya hijau, jadi aku bawa hijau juga. Wah, jodoh nih. Jadi ini dibuka, terus ini dimasukin, gitu. Jadi lebih hijau, terus ini biasanya gitu. Nah, pakai tas kulit. Ini kamera situ ya. Sini dipakai, terus gitu deh. Udah deh. jalan. Story-nya apa nih? Ini Untuk cerita mengenai apa yang dipakai brandnya itu biasanya gimana sih? ini lebih kayak, jadi kan kalau batik atau wastra mereka lebih tradisional. Oke. Dan kadang-kadang kita nggak mau kelihatan kayak tua gitu fashionnya. Jadi selalu kita bisa kemas dengan bentuk-bentuk Dengan yang sarung boot lebih ya. pendek ya, pakai boot terus pakai kaos biasa aja, v-neck. Pesannya ya bagaimana membawa kain dalam keseharian kita on modern days gitu. Oh, oke. Gitu Keren. sih kira-kira. Nah, pakai tas kayak gini, udah jalan deh. Memang harus pede sih Mas ya. Kalau saya sih kayaknya enggak ya. Dulu juga jadi tipsnya adalah kalau kita mau pakai baju kayak gini, kita harus punya pesan sama kayak kita bertato. Ah, Jadi oke. kalau tato, orang yang tato kan nggak mungkin lagi mabok meskipun pernah kejadian ya. Biasanya kalau orang nato itu mereka Ada pesan ya? punya pesan. Ah. Sama kalau kita mau bersarung kita ada pesan. Jadi waktu saya mulai pakai sarung karena saya punya pesan tuh. Karena orang pasti akan nanya, kok pakai sarung? Ya, ya. Pasti kita harus jawab. Dan pesan itulah yang biasanya kita harus siapkan. Nah, begitu kita ada pesan, pesan itu juga harus punya makna tadi. Bukan cuma pakai untuk keren. Jadi kalau pakai untuk keren itu bukan itu poinnya. Poinnya adalah kok lu pakai sarung gitu. Oh, karena gue pakai sarung tuh karena gue ingin berpihak, gue ingin menyampaikan kayak gitu. Jadi kayak semacam personal statement ini Betul. loh gitu ya. Betul. Ada That's message the pada word orang ya. yang melihat ya. Personal statement. Nah, personal statement itu yang kemudian mendorong lebih banyak orang untuk bergerak bersama-sama. Jadi waktu pertama kali tahun 2006 resign, orang nanya, Arto lu kerjanya apa? Gue ingin membangun brand-brand lokal. Nah, impian. Jadi ketika ngomong begitu, itu mungkin sama Mbak Teres keinget, 3 tahun lagi kita ketemu lagi, terus dia bilang, oh lu yang bangun brand-brand lokal ya? Gitu. Nah, jadi Identitas ya jadinya. ya, ketika kita menyuarakan itu secara konsisten, ya banyak orang bilang gini, toh lo keren ya udah masuk televisi, punya acara televisi. Iya bos, tapi itu kan tahun 2017, gue mulai tahun 2006, jadi itu 11 tahun kemudian baru kejadian gitu. Kalau berhenti di tahun 2009 mungkin nggak akan sampai. Jadi Sebuah proses ya. kapan kita akan sampai di titik itu? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi selama kita keep walking, kita akan sampai ke sana. Kayak iklannya siapa itu ya, keep walking itu? Minuman apa itu ya? Terot. Tahu ya? Tahu dia. Itu brand lokal juga tuh. Brand lokal dari Eropa. Aduh, Mas Arto ini Banyak makasih banget ya. Iya. Menarik Sama-sama. sekali ya. Senang sekali bisa Kayaknya diundang. baru kali ini ya Mbak Terence kita melakukan challenge di obrolan K Iya, ya. nanti Kayaknya kita mesti sering-sering jadi kayaknya ide nanti ya Mas ya. Iya, nih. Mohon maaf ya jadi mengawali experience ini ya. Oke, Siap, kita. Mas Arto nih sekali lagi terima kasih sekali nih ya sudah hadir di sini, sudah berbagi, kita udah ngobrol-ngobrol ya. Kita ya macam-macam lah tadi udah ngobrol soal nasionalisme, soal brand, juga soal movement gitu ya. Ya. Dan ini pastinya ini jadi insight yang menarik lah buat semua pemirsa obrolan K ya, ya Mbak Terence ya. Oke. Terima kasih para sahabat Kompas yang sudah menyimak obrolan kita kali ini. Kita akan tetap menghadirkan tema-tema lain ya dengan pembicara-pembicara yang pasti nggak kalah kerennya, nggak kalah unik Yang dari seseru. Mas Arto iya kali ini ya. Nantikan terus Ya. obrolan berikutnya. Saya dengan Mahansa Sinulinga di sini. Saya Terence Palar dan tamu kita Dan saya Arto Biantaro. Iya. Sampai ketemu lagi di dalam obrolan berikutnya. Salam. dadah.